Salam damai sejahtera Bapak Ibu serta saudara-saudari semua. Untuk memulai renungan tentang firman Tuhan ini, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa di sorga yang melebihi segala akal, hati, dan pikiran kami umat manusia, berfirmanlah kepada kami sebab kami bersedia untuk mendengar, dan atas pertolongan Roh Kudus mampukanlah kami agar boleh melakukan firman-Mu itu dalam hidup sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebagai nas renungan firman Tuhan hari ini diambil dari Imamat 3 ayat 6 sampai dengan ayat 7 yang berbunyi, "Jikalau persembahannya untuk korban keselamatan bagi Tuhan adalah dari kambing domba, seekor jantan atau seekor betina, haruslah ia mempersembahkan yang tidak bercelah." Sebagai tema yang diangkat dari nas renungan firman Tuhan hari ini diambil dari judul persembahan korban untuk keselamatan, bukan berhenti pada hewan korban. Renungan tentang firman Tuhan hari ini adalah bagian dari peraturan sesuai dengan hukum Taurat yang mengatur tentang persembahan korban keselamatan, agar umat Israel memperoleh keselamatan dari Tuhan, yaitu dengan mengorbankan ternak yang tidak bercacat dan tidak bercela, bisa berupa lembu atau sapi, kambing atau domba, bahkan bisa berupa ternak unggas, tergantung kemampuan seseorang. Ada penanganan khusus untuk darah korban, yaitu disiramkan di mezbah, meja pembakaran korban, sekeliling korban yang dibakar. Pengorbanan domba atau ternak yang tidak bercacat dan tidak bercela, dan curahan darah ini melambangkan akan datangnya penebusan bagi umat manusia berdosa dari belenggu dosa maupun kuasa maut, agar memperoleh keselamatan kekal yang dilakukan oleh Anak Domba Allah. Dialah manusia tanpa dosa yang lahir bukan karena hubungan pria dan wanita, tetapi dari kehendak Tuhan Allah Bapa sendiri, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang telah dijadikan korban sampai mati di kayu salib menggantikan umat manusia, bukan karena kesalahannya sendiri, tetapi karena dosa-dosa umat manusia. Oleh karena itu, kita sebagai murid Tuhan Yesus Kristus, sebagai orang yang beriman percaya kepada Kristus, yang telah menerima pengampunan dosa, hendaknya mau menyerahkan hidup kita untuk dipakai Tuhan menjadi saksi Kristus dimanapun kita berada, supaya banyak orang boleh mengenal, mengikut Tuhan Yesus Kristus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat umat manusia melalui kehidupan kita, lalu mau percaya kepadanya saja dan juga menerima keselamatan yang kekal. Ingatlah akan firman Tuhan dalam 1 Petrus 1 ayat 18 dan 19 ini, "Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat." Amin. Mari kita kembali bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa di sorga, pujian syukur dan terima kasih atas segala rahmat maupun anugerah yang Tuhan curahkan kepada kami ketika kami sungguh-sungguh tetap beriman percaya kepadamu, pasti merasakan bahwa persembahan korban untuk keselamatan umat manusia bukanlah berhenti pada nubuat di perjanjian lama pada hewan korban, tetapi sesungguhnya semuanya itu sudah dipenuhi, sudah direalisasikan,
sudah dilaksanakan seutuhnya oleh Tuhan Yesus Kristus sendiri. Kami sungguh-sungguh bersyukur punya Tuhan yang memang sebagai pencipta, pemilik, pemelihara, yang tidak pernah meninggalkan hidup kami umat-Mu. Sehingga ketika kami juga berpikir bahwa kalau kami masih merasa ada korban lain lagi yang bisa menyelamatkan kami dari segala kuasa dosa dan kesalahan kami yang berujung kepada maut itu, maka adalah sesuatu yang sangat disayangkan dalam kehidupan kami, karena tidak ada lain yang bisa kami andalkan kecuali dikalah Tuhan Yesus Kristus satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup, karena tidak ada seorang pun yang bisa sampai kepada kehidupan kekal kelak kalau tidak melalui Yesus Kristus. Karena tidak ada nama lain juga yang olehnya kami dapat diselamatkan kecuali hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sekarang ini Bapa, kami tetap mengandalkan kuasa pertolongan Tuhan ketika kami masih saja hidup di dalam suatu pergumulan, permasalahan maupun persoalan yang membelit diri kehidupan kami, yang solusinya tetap kami harap bahwa campur tangan Tuhan melalui Roh Kudus memungkinkan kami dapat menyelesaikannya dengan kekuatan dan kuasa-Mu sendiri. Kini Bapa, kami juga hendak serahkan segala hal yang juga berkaitan dengan sakit penyakit yang masih kami derita. Kami percaya juga Bapa bahwa melalui Roh Kudus kami mendapatkan mujizat kepulihan dan kesembuhan yang daripada-Mu. Dan kami serahkan juga seluruh langkah kehidupan kami ini untuk senantiasa dapat menjadi setiap pribadi yang menuruti keinginan dan kehendak-Mu. Dan hanya dalam nama Tuhan Yesus kami percaya, kami beriman teguh kepada-Mu untuk melawan segala kuasa kegelapan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin.